WhatsApp dan Instagram harus dijual. Bagi para pengguna WhatsApp dan Instagram mungkin tak menjadi masalah siapapun pemilik aplikasi media sosial ini. Yang penting dapat digunakan dan memenuhi keinginan mereka. Namun bagi suatu negara, terutama Amerika Serikat, menguasai atau memonopoli suatu bisnis adalah perkara penting. Terlebih jika terkait pengumpulan data dan potensi kekuatan, penyalahgunaan maupun pengaruh yang luas. Ibaratnya sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak dan kehidupan warga negara, apalagi warga dunia, harus dibatasi dan dikontrol. Peraturan itu bernama anti-monopoli atau antitrust. Didukung oleh Jaksa Agung dari 48 negara bagian dan distrik Amerika Serikat, Komisi Perdagangan Federal AS atau FTC alias Federal Trade Commission pada Rabu 30 Desember 2020 menyatakan bahwa perusahaan media sosial Facebook telah menyalahgunakan pilihan konsumen dan privasi data pengguna dengan praktek bisnisnya yang tidak adil. Hal ini memantik konflik tentang seputar motivasi raksasa teknologi itu membeli platform berbagi foto Instagram pada tahun 2012 dan aplikasi pesan instan WhatsApp pada 2014. FTC berargumen bahwa Facebook mengakuisisi dua aplikasi tersebut dalam upaya mempertahankan dominasi pasarnya alias monopoli. Oleh karena itu, Instagram dan WhatsApp harus dipecah dari Facebook. Kehilangan Instagram dan WhatsApp akan menimbulkan pertanyaan serius tentang kelangsungan hidup Facebook dalam jangka panjang. Kedua aplikasi populer itu dimaksudkan untuk memainkan peran penting di masa depan. Facebook terus mengalami peningkatan pengguna dalam beberapa tahun terakhir. Tuntutan pemerintah AS melalui Federal Trade Commission ini menurut para ahli masih relevan. Facebook bukan pertama yang dipaksa menjual afiliasi. Facebook mungkin saja dibongkar seperti perusahaan telekomunikasi AS lainnya, AT&T pada awal tahun 1980-an. Didirikan pada akhir abad ke-19, AT&T, American Telephone and Telegraph Company, berkembang selama abad ke-20. Menjadi jaringan anak perusahaan komunikasi yang tersebar di seluruh Amerika Utara. Monopoli telekomunikasi yang dikenal sebagai Bell System muncul merujuk pada nama penemu telepon Alexander Graham Bell. Regulator antitrust berulang kali mengejar perusahaan karena menyalahgunakan status monopolinya. Akhirnya pada tahun 1982, menghadapi kemungkinan kalah di pengadilan, AT&T setuju untuk memecah diri menjadi 7 perusahaan kecil yang beberapa di antaranya masih beroperasi hingga sekarang. Microsoft hampir memiliki nasib serupa pada tahun 1990-an ketika pengadilan memerintahkan perusahaan teknologi itu untuk memecah unit perangkat lunak dan unit sistem operasinya menjadi 2 entitas. Microsoft menghindarinya dengan penyelesaian finansial, tetapi tidak benar-benar pulih dari kerugian yang timbul karena masalah tersebut. Pada awalnya, Facebook, Google, dan perusahaan Silicon Valley lainnya menghadapi sedikit tekanan regulasi. Sebaliknya, banyak pihak yang berkuasa memuji mereka sebagai inovator dengan argumen bahwa mereka akan membawa Amerika Serikat kepada dominasi teknologi global dan menciptakan ribuan pekerjaan. Akuisisi Instagram dan WhatsApp yang kami lakukan telah secara dramatis meningkatkan layanan mereka dan membantu mereka menjangkau lebih banyak orang. Kami bersaing keras dan kami bersaing secara adil. Saya bangga dengan itu, kata pendiri dan CEO Facebook, Mark Zuckerberg, menanggapi tuntutan tersebut. Saat ini memasuki tahun 2021, atmosfer untuk Big Tech menjadi semakin dingin. 6 tahun dan setidaknya dengan banyaknya skandal sejak membeli WhatsApp, opini publik dan politik mulai memburuk terhadap perusahaan raksasa Silicon Valley.
Bahkan badan regulator di seluruh dunia telah mengeluarkan undang-undang dan denda yang dimaksudkan untuk memberikan pukulan kepada perusahaan seperti Facebook, Apple, Google, dan Amazon. Sulit untuk memenangkan gugatan anti monopoli, dan yang ini tidak jauh berbeda, kata Rebecca Allensworth, profesor hukum di Vanderbilt University. Tapi dalam kasus antitrust, pemerintah punya tuntutan yang kuat. Nampaknya iklim politik tidak akan bersahabat dalam waktu dekat. Raksasa teknologi sudah menghadapi banyak tekanan di bawah pemerintahan Trump. Dan Presiden terpilih Amerika Serikat yang baru, Joe Biden, mengatakan memisahkan perusahaan seperti Facebook harus dipertimbangkan. Fakta bahwa topik tersebut telah menjadi salah satu kekhawatiran terbesar di Silicon Valley. Tuntutan hukum ini menandai titik balik penting dalam pertempuran untuk mengekang monopoli Big Tech dan untuk menghidupkan kembali penegakan hukum anti monopoli, kata Alex Harman, advokat kebijakan persaingan untuk Public Citizen, sebuah kelompok advokasi konsumen nirlaba kepada kantor berita Associated Press. Komisi Perdagangan Federal dan Koalisi Jaksa Agung dari 48 negara bagian Amerika Serikat dan teritori mengajukan dua tuntutan hukum antitrust. Gugatan itu menargetkan dua perusahaan yang sebelumnya diakuisisi oleh Facebook, yaitu Instagram dan WhatsApp. Tuntutan hukum yang dilayangkan dapat mengakibatkan Facebook harus mendiversifikasikan alias melepas kepemilikan atas kedua aplikasi tersebut. Facebook menolak tuntutan hukum tersebut. Pemerintah sekarang menginginkan penyelesaian, mengirimkan peringatan, memberikan kepada bisnis Amerika Serikat bahwa ternyata tidak ada penjualan yang final. Selain akuisisi WhatsApp dan Instagram, gugatan FTC merujuk pada upaya Facebook sebelumnya untuk membeli perusahaan jejaring sosial lain seperti Twitter dan Snap. Akibatnya strategi akuisisi Facebook dituduh merugikan pesaing dan pengiklan yang bergabung pada platform dengan sedikit alternatif untuk dipilih. Ini ajakan admin untuk sekedar perbandingan dengan Indonesia dalam hal monopoli dan duopoli bisnis atau persaingan tidak sehat. Indonesia memiliki KPPU atau Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Komisi ini dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan bertanggung jawab kepada Presiden. Diisi oleh 9 komisioner. Undang-undang dibuat oleh DPR. Namun jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, komisi adalah sebuah komisi dari hasil keputusan gabungan dari DPRD dan DPR atau Senat dari seluruh negara bagian atau setingkat provinsi. Menurut Anda, mana yang lebih kuat, tajam, dan efektif? FTC atau KPPU?